wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang masih setia nonton video aku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, kembali lagi bersama aku Inta Setria. Di kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang menginterpretasi hasil analisis ekonometrika menggunakan metode Ordinary Least Squares atau OLS. Nah, seperti biasa, sebelum mulai menginterpretasi, yang pertama perlu kita lakuin yaitu menyiapkan datanya dulu. Nah, di sini kita buka aplikasi Shazamnya. Nah, ini sudah muncul, jadi kita tinggal masukkan datanya saja. Nah, data inilah yang nanti bakal kita interpretasi. Selanjutnya kita pindahkan dulu data-data ini ke dalam Microsoft Word. Jadi kita tinggal tandai saja yang mana data-data yang kita butuhkan. Seperti di sini ada R square. R square ini kita kasih tanda biar kita mudah untuk mengenalinya. Kita kasih warna kuning. Kemudian, oh ya, di sini kita menganalisis regresi linear berganda ya, karena linear berganda itu nilainya kan mencakup dari semua variabel, dari variabel x1 sampai dengan x4. Jadi kita tinggal menganalisis bagian bergandanya saja. Kemudian di sini ada f, ada nilai f-nya. Nilai f-nya juga kita tandai. Kita tandai warna biru saja. Nilai value-nya juga kita tandai warna biru. Kemudian nilai x-nya, di sini kan x-nya kan ada 4, jadi kita kasih tanda yang berbeda pada masing-masing x-nya. Pada x yang ini, x1t, kita tandai sebanyak dari standar error dari nama variabelnya sampai dengan standar errornya kita beri warna hijau. Nah, di sini kita beri warna hijau. Kemudian untuk x2-nya kita beri warna abu-abu. X3-nya warna merah. X4-nya kita kasih warna ungu tua, dan di konstantanya kita kasih warna ungu muda. Nah, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal buat tabel saja di bawahnya.
Nah, seperti yang dapat teman-teman lihat, di sini kita menggunakan fungsi seperti ini, yaitu YT sama dengan B0 ditambah B1 kali X1T, ditambah B2 kali X2T, ditambah B3 kali X3T, ditambah B4 kali X4T, ditambah ET. Nah, kemudian kita tinggal masukkan nilainya. Di sini BO terdapat dua nilai. Nilai yang pertama itu yaitu koefisiennya, nilai yang kedua ini yaitu standar errornya. Begitupun dengan nilai yang lainnya. Nah, pada B0 koefisiennya sama dengan 2,1803, sedangkan standar errornya 0,4086. Kemudian untuk nilai B1-nya, koefisiennya yaitu min 4,7135 dengan standar error 1,469. Untuk X2-nya yaitu B2-nya, koefisiennya 0,11377, sedangkan standar errornya 0,3370 E-1. Kemudian untuk X3-nya, koefisiennya 0,29522 E-2 dengan standar errornya 0,1287 E-2. Dan yang terakhir B4-nya yaitu koefisien B4-nya 0,86548 E-1 dengan standar error 0,3571 E-1. Di sini kita punya nilai konstanta, nilai luas lahan, jumlah bibit, jumlah pupuk, tenaga kerja, R2 dan F hitungnya. Nah, di sini terdapat nilai R2 yang mana kita peroleh dari nilai R square yang ini. R2 itu bisa juga disebut dengan R square, yaitu R square itu digunakan untuk mengetahui seberapa tepat model yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Seperti nilai yang ini, R square-nya diketahui 0,5312. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa pengaruh variabel independennya sebesar 53,12%. Nah, yang mana sisa dari 52,12% ini berasal dari faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian itu sendiri. Nah, yang kemudian yaitu F hitung. F hitung digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh keseluruhan variabel yang digunakan terhadap variabel dependen. Nah, seperti misalnya di sini kan terdapat 4 variabelnya, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Nah, F hitung ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh X1, X2, X3, dan X4 terhadap variabel dependen atau variabel Y-nya. Di sini sudah diketahui bahwa nilai F hitungnya yaitu 9,915. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai F tabelnya. Nilai F tabel bisa kita lihat dari tabel F berikut. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini terdapat V1 dan V2. Untuk nilai V1 itu, kita tinggal mengurangkan jumlah variabel yang kita punya dikurang 1. Nah, di sini kan aku punya variabel 4, jadi dikurang 1 tinggal 3. Jadi kita tanda yang nomor 3 ini. Nah, nomor 3. Kemudian untuk V2-nya, nilai V2 ini berasal dari jumlah observasi dikurang dengan jumlah variabel yang kita punya, yaitu jumlah observasinya sebesar 40 dikurang dengan 4, yaitu tinggal 36 lagi. Sama seperti pada video yang kemarin, pada uji T itu menggunakan signifikan level sebesar 5%. Di sini pada uji F juga kita menggunakan signifikan level pada nilai yang sama, yaitu 5% juga. Kita tinggal cari di mana V1-nya terletak di angka 3 dan V2-nya terletak di angka 36. Berarti ini baris ketiga ya, 1, 2, 3. Kita tinggal cari kolom ke ininya lagi. Kolom ke 36. Nah, ini baris ketiga 1, 2, 3 dan kolom ke 36 itu. Nah, di sini kan tidak ada kolom 36, yang ada hanya 35 dengan 40. Nah, di sini bisa kita cari alternatifnya, yaitu kita mencari nilai yang paling besar di antara nilai atas dan nilai bawah dari 36 tersebut. Untuk nilai 35 itu sebesar 2,87 dan nilai 40 itu 2,84. Sehingga bisa kita ambil nilai F tabelnya yaitu sebesar 2,87. Tinggal kita salin ke sini 2,87. Kita buat di sini F tabel 5% sebesar 2,87. Nah, di sini
karena sudah diketahui nilai F tabel dan F hitungnya, kita tinggal melakukan uji F-nya saja. Dimana jika nilai uji F tersebut, F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Sedangkan jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Di dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa F tabel sebesar 5% lebih kecil daripada F hitung pada angka ke-9, yaitu sehingga diketahui jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 dan terima H1, yang artinya semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, di sini sudah kita ketahui nilai dari F tabel dan F hitungnya. Maka selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu melakukan uji T atau disebut juga dengan uji parsial. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa nilai dari T masing-masing variabel itu bisa kita lihat di sini. Untuk X1T-nya atau variabel luas lahannya, nilai T hitungnya sebesar min 3,210. X2-nya atau jumlah bibitnya sebesar 3,376. X3-nya yaitu jumlah pupuk sebesar 2,294, dan yang keempat yaitu tenaga kerja sebesar 2,424. Nah, di sini supaya kita mudah untuk membacanya, kita salin saja nilainya ke dalam ke dalam kolom yang baru atau ke dalam kotak yang baru. Ini kita buat dulu. Nilai F tabelnya yaitu sebesar 2,032. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal bandingkan saja dengan masing-masing variabel yang telah ada. Seperti di variabel luas lahan, T hitungnya kan minus 3,210. Kita bandingkan dengan nilai T tabelnya yaitu 2,032. Berarti nilai T hitung lebih kecil lebih kecil daripada T tabelnya yaitu 2,032. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui bahwa nilai T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka bisa kita simpulkan bahwa dengan demikian kita menerima hipotesis H0 dan menolak H1, yang artinya variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi yang akan diperoleh, yang dalam hal ini adalah produksi jagung. Sehingga dapat juga kita simpulkan bahwa jika petani menambah luas lahan sebanyak 1 hektar, maka petani akan mengalami penurunan sebesar min 3,210. Nah, hal ini tidak hanya berhenti sampai luas lahan saja, kita juga akan melakukan analisis yang sama pada variabel jumlah kita akan melakukan analisis yang sama pada variabel jumlah bibit, jumlah pupuk, dan juga tenaga kerja. Variabel selanjutnya yang akan kita analisis yaitu jumlah bibit, di mana telah kita ketahui bahwa nilai T hitung dari jumlah bibit itu sebesar 3,376. Kita bandingkan dengan nilai T tabel yang telah kita punya dengan nilai 2,032, sehingga bisa kita ketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka dengan demikian kita bisa menolak H0 dan terima H1,
yang artinya jumlah bibit berpengaruh terhadap hasil produksi jagung. Dengan demikian pula bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika petani menambah jumlah bibit sebanyak 1 kg, maka akan meningkatkan jumlah produksi sebesar 0,1 kg. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai jumlah pupuk. Nah, kita ketahui juga bahwa T hitung pada jumlah pupuk yaitu sebesar 2,294. Sehingga sama dengan jumlah bibit tadi, T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya. Nah, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka kita juga bisa menolak H0 dan menerima H1, yang artinya jumlah pupuk juga berpengaruh terhadap hasil produksi jagung. Sehingga dengan demikian, jika petani menambah jumlah pupuk sebanyak 1 kg, maka akan menaikkan jumlah produksi sebesar 0,29 sebentar. 0,29522 M-02 yaitu sebesar 0,0029522 kg. Itu sebesar kita tuliskan di sini 0,00 di sini maksudnya. Tuliskan di sini 0,0029522. Nah, yang terakhir yaitu tenaga kerja. Kita ketahui juga bahwa nilai T hitung dari tenaga kerja itu sebesar 2,424. Yang artinya variabel tenaga T hitung pada variabel tenaga kerja juga lebih besar daripada T tabel. Sebesar 2,032. Sehingga kita bisa menolak H0 dan terima H1. Yang artinya jumlah penggunaan tenaga kerja berpengaruh terhadap hasil produksi jagung. Dengan demikian, jika petani menambah jumlah tenaga kerja sebanyak 1 HOK, maka akan meningkatkan hasil produksi sebesar 0,086548 kilogram. Ini juga kita buat dalam kilogram. Setelah melakukan semua rangkaian pengujian tersebut, mulai dari menguji F hitung F tabelnya, kemudian T tabel T hitungnya, dan telah diketahui pengaruh-pengaruh dari variabel tersebut, maka langkah terakhir yang kita lakukan yaitu menginterpretasikannya atau menuliskan hasil analisis yang telah kita peroleh tadi ke dalam bentuk tulisan. Yang mana tujuan dari ditulisnya analisis ini agar memudahkan teman-teman atau siapapun yang ingin mengakses penelitian kita, sehingga mereka lebih mudah untuk memahami apa yang kita jelaskan dan apa yang telah kita sajikan. Berikut saya coba untuk tulis interpretasinya. Inilah hasil interpretasi dari analisis regresi berganda pada menggunakan metode OLS. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dan teman-teman baca bahwa dari 4 variabel yang telah dianalisis, diketahui bahwa hanya luas lahan yang tidak berpengaruh terhadap hasil produksi, atau variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap variabel dependennya. Sedangkan ketiga variabel lainnya berpengaruh terhadap hasil produksi.